Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Pak Taufik Divya. Kita lanjut ke video part ketiga mengenai rumus-rumus trigonometri ya. Nah, untuk part ketiga ini kita akan membahas mengenai rumus sudut, jumlah, dan selisih tangen. Oke? Nah, langsung aja yuk. Baik, rumus tangen, jumlah, dan selisih sudut ya. Di sini kita bahas juga dua aja langsung ya. Jadi kita belajar bermain pola. Yang pertama adalah untuk rumus penjumlahannya ya. Ini adalah rumus penjumlahannya. Oke. Dan yang kedua adalah rumus pengurangannya. Nah, gitu ya. Nah, di sini untuk tangen penjumlahannya yaitu alfa ditambah beta, itu rumusnya adalah tangen alfa ditambah tangen beta ya dibagi 1 min tangen alfa dikali tangen beta ya. Nah, begitu pula polanya pun sama ya dengan yang selisih ya atau dengan pengurangan, di mana tangen alfa min beta itu sama dengan rumusnya adalah tangen alfa dikurangi tangen beta dibagi 1 plus tangen alfa dikali tangen beta ya. Kita lihat polanya itu mirip ya. Polanya itu mirip. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah tanda plus minusnya. Kalau di sininya plus gitu ya, maka bagi yang atasnya ini pembilangnya. Nah, gitu ya. Itu adalah plus juga, ya. Sedangkan kalau yang pengurangan, ya. Nah, kalau di sini minus, maka di atasnya juga minus gitu. Yang bawahnya otomatis berlawanan, ya. Otomatis berlawanan. Ya, jadi polanya begitu aja. Polanya kita lihat polanya yang mirip-mirip. Kalau antara sin, cos, dan tan itu polanya masing-masing sama ya untuk penjumlahan dan pengurangannya. Begitu pula untuk yang tangen, di mana untuk yang tangen baik alfa plus minus plus atau minus beta, dia polanya sama, hanya membedakan tandanya saja ya. Dimana di sini nih tandanya kalau tangan alfa plus beta berarti tangan alfa plus tangan beta dibagi 1 min tangan alfa kali tangan beta. Sedangkan kalau tangan alfa min beta sama dengan tangan alfa min tangan beta dibagi 1 plus tangan alfa dikali tangan beta. Intinya polanya sama. Jadi kalian hafalkan satu rumus, tapi bisa mendapatkan dua. Gitu, bisa mendapatkan dua rumus ya dengan memahami tanda plus minusnya. Oke ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke contoh soal yuk. Baik, sekarang kita lihat contoh penyelesaian masalah yang pertama. Tentukan nilai dari tangan 75 derajat tanpa kalkulator ya. Nah, di sini kita lihat bahwasanya 75 derajat itu ya kan itu bukan merupakan sudut istimewa ya. Bukan merupakan sudut istimewa. Tapi kita bisa menyelesaikannya dengan cara memanipulasi 75 derajat ini menjadi bentuk penjumlahan ataupun pengurangan gitu dengan memanfaatkan sudut-sudut yang istimewa ya. Nah, kita rubah dulu ya tangan 75 derajat itu menjadi apa gitu ya. Oke, kira-kira kita akan memanfaattan penjumlahan atau pengurangan nih 75 derajat kalau kita memanfaatkan sudut-sudut yang istimewa. Kita jawab ya. Tangen 75 derajat gitu ya. Sama dengan tangen dari 45 derajat ditambah 30 derajat. Gitu ya, boleh ya? Nah, mau dibalik juga boleh, sama aja nanti ya. Oke, yuk. Sekarang kita lihat di sini. Tangan 45 ditambah tangan 45 derajat ditambah 30 derajat. Nah, ini kan bentuknya jadi penjumlahan ya. Penjumlahan dari sudut tangen gitu ya. Ya kan, sama dengan apa rumusnya? Langsung aja ya. Ini kita anggap sebagai alfanya. Sedangkan yang 30-nya kita anggap sebagai betanya ya. Mungkin biar diingat-ingat lagi ya. Nah, rumusnya apa? Rumusnya nih, tangen alfa plus beta itu sama dengan tangen alfa ditambah tangen beta dibagi
1 minus tangen alfa dikali tangen beta. Nah, ini rumusnya ya kalau yang penjumlahan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita masukin yuk langsung aja. Sehingga kita dapatkan berarti tangen dari alfa nih. Alfanya berapa? 45 ya. Ditambah tangen 30 derajat ya. Dibagi dengan 1 minus tangen 45 derajat dikali tangen 30 derajat. Nah, yuk tinggal dihitung berapa tangan 45? Cakep. 1 ya. Ditambah tangan 30 berapa? Iya. Akar 3/3 gitu ya. Dibagi dengan 1 minus 1 terus 1 minus. Tangan 45 berapa? Iya, 1 ya. Dikali dengan tangan 30 berapa? 1/3 akar 3 atau akar 3/3. 1 dikali akar 3/3 ya jadi akar 3/3 ya. Nah, ini kita coba pindahkan ke sini aja ke sampingnya. Berarti ini sama juga dengan 1 ditambah akar 3/3 dibagi 1 minus akar 3/3. Gitu ya. Nah, sekarang lihat nih bagian pembilangnya yang atasnya nih ya. Bagian yang atasnya itu bentuknya pecahan ya. Yang satunya adalah yang bagian pertamanya ini adalah 1 gitu ya. Sedangkan yang bagian keduanya nih akar 3/3. Kita harus samakan dulu penyebutnya ya. Samakan dulu penyebutnya. Nah, samakan dulu penyebutnya jadi gimana? Jadi bentuknya adalah 1 itu berapa dibagi 3? Ya, cakap. Berarti 3 dibagi 3 plus akar 3/3 gitu ya. Perpanjang gitu ya. Ini pembagi besarnya. Ini pun sama ya, yang bagian penyebutnya ini kan satunya masih belum bentuk pecahan ya. Nah, sedangkan sampingnya ini akar 3/3, samakan dulu jadi bentuk per 3. Nah, 1 ini sama dengan berapa per 3? Iya, cakep. 3/3 juga ya, dikurangi dengan akar 3/3 gitu ya. Nah, karena dia punya sama-sama per 3, yang bagian atas dan bagian bawahnya ya, maka ya mereka boleh kita coret ya. Nah, nih, cret dengan cret gitu ya. Nah, gitu ya. Kok bisa dicoret sih? Gitu ya. Ya bisa ya. Tinggal dicoret aja. Maka sama dengan, jadi apa? 3 plus akar 3 dibagi 3 min akar 3. Ya, udah. Nah, ini kalau bentuknya mau seperti ini boleh. Tapi kalau misalkan Pak di pilihan ganda nggak ada Pak jawabannya, berarti mau tidak mau kita harus rasionalkan gitu ya. Nah, kita harus rasionalkan dengan cara apa? Dengan cara kita kalikan dengan bentuk akar sekawannya. Ya, akar sekawan yang mana? Kita lihat nih akar sekawannya adalah bagian yang bawahnya. Yaitu namanya akar sekawan, berarti 3 min akar 3 kita rubah. Jadi bentuknya dikali dengan 3 akar sekawannya minus 3 minus akar 3 itu berarti 3 plus akar 3 per 3 plus akar 3 gitu ya. Jadi lawan kebalikannya dari minus yang di sini ya. Bukan samakan dengan di atas ya, tapi lawannya dari yang bawahnya. Kalau minus jadinya plus akar sekawannya. Oke. Nah, jadi sama dengan apa? Ya, sama dengan 3 plus akar 3 dikali 3 plus akar 3 berarti 3 dikali 3 berapa? Nah, gitu ya. 9, betul. Ditambah 3 kali akar 3, berarti 3 akar 3. Kemudian ditambah lagi akar 3 dikali 3, ya cakep 3 akar 3 gitu ya. Kemudian akar 3 kali akar 3, ya tambah di 3 per. Bawahnya sekarang. Nah, ini kan 3 minus akar 3 dikali 3 plus akar 3. Nah, ini boleh kita jadi bentuknya apa? Ingat nggak nih kalau ada bentuk A, sorry pakai warna yang berbeda aja ya. Kita pakai warna biru ya. Kalau kita punya A minus B gitu ya, dikali A plus B gitu ya, maka sama juga dengan A kuadrat minus B kuadrat gitu ya. Sehingga A-nya adalah 3, B-nya adalah akar 3. Maka kita akan dapatkan 3 kuadrat berapa? 9, langsung aja ya. Nah, dikurangi akar 3 kuadrat adalah 3. Cakep. Oke, sekarang tinggal kita sederhanakan. 9 tambah 3, iya 12. Ditambah 3 akar 3 tambah 3 akar 3 berapa?
Iya, 6 akar 3 dibagi dengan 9 minus 3 berapa? 6. Cakep. 6. Oke, sekarang semua sama-sama bisa dibagi 6 nggak? 12 dibagi 6 berapa? Iya, 2. Cakep. Ditambah 6 akar 3 dibagi 6. Iya, 1. Jadi akar 3. 1 akar 3. Udah, jadi hasilnya adalah 2 plus akar 3 gitu. Kenapa? Karena ini bisa dicoret nih. 12 sama 6 jadi 2 gitu ya. 6 sama 6 juga jadi 1. Udah, jadi kita dapatnya hasilnya adalah 2 plus akar 3. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ya, nanti boleh silahkan tanyakan di kolom chat di bawah ya. Oke. Baik, kita lanjutkan ke contoh penyelesaian masalah yang kedua ya. Tentukan nilai dari tangan seperempat pi minus x derajat tanpa kalkulator. Nah, gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini ya, saya sih lebih cenderung sukanya kita rubah dulu ya seperempat pi derajat ini, seperempat pi radian menjadi derajat dulu ya, supaya kita lebih mudah menghitungnya. Tapi kalau misalkan mau di belakang juga nggak apa-apa, boleh-boleh saja ya, nggak masalah. Karena yang penting kalian tahu gitu ya, sudah membiasakan diri mengenal angka dari berapa sih seperempat pi radian besarannya gitu ya. Nah, untuk merubahnya ya, seperempat pi radian itu ya, masih ingat nggak waktu kita pembahasan di sinus ya, tentang penjumlahan dan pengurangan sinus? Ya, seperempat pi radian itu sama juga dengan seperempat dikali dengan 180 derajat gitu. Jadi pi radian ini kalau dirubah jadi derajat adalah 180 derajat. Sehingga kalau seperempat pi sama juga dengan seperempat dikali 180 berapa? Iya, 45 derajat. Oke, berarti tinggal kita hitung saja tangen dari 45 derajat minus X derajat. Nah, di sini adalah kita temukan rumus dari pengurangan sudut ya, pengurangan sudut dari tangen gitu. Ingat nggak rumusnya apa pengurangan sudut dari tangen? Iya, kita tulis lagi deh di sini kalau biar nggak lupa nih. Saya tulis di samping ya. Oke, kalau kita punya tangen alfa ya dikurangi beta gitu ya, maka sama juga dengan tangen alfa dikurangi tangen beta dibagi 1 plus tangen alfa dikali tangen beta gitu ya. Ingat ya, yang atasnya nih yang kalau di sini min, maka di sini juga min ya, tinggal bawahnya berlawanan tanda saja. Oke, yuk tinggal kita masukin aja ke rumusnya. Itu berarti berapa nih? Berarti tangen 45 dikurangi tangen X derajat dibagi, nah bawahnya 1 plus tangen 45 derajat ya dikali tangen X derajat gitu ya. Jadi kita anggap nih alfanya 45 sedangkan betanya adalah X derajat. Oke, sama dengan berapa nih? Tangen 45 berapa? Cakep, 1 min tangen X derajat per 1 plus, nah 1 dulu tulis 1 plus gitu ya. Tangan 45 berapa? Tangan 45 derajat adalah 1 ya, 1 dikali tangan X derajat. Nah, 1 dikali tangan X derajat berapa? Iya, tangan X derajat aja ya. Kan cuma 1 ya. Sehingga kita punya 1 minus tangan X derajat dibagi 1 plus tangan X derajat. Nah, udah, ini bentuknya. Gitu. Nggak usah dipapain lagi ya, tinggal nanti cari aja bentuk yang sesuai. Oke, ya gampang ya. Oke. Baik, sekarang kita akan masuk ke contoh penyelesaian masalah yang ketiga ya. Nah, diketahui sin A sama dengan 3/5 dan cos B sama dengan 12/13 ya. Untuk A dan B-nya adalah sudut lancip gitu ya. Nah, tentukan nilai dari tangan A dikurangi B. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini ya, kita bisa lihat dulu ya, kan dimintakan apa nih? Dimintakan nilai dari tangan A minus B gitu ya. Maka kita coba kerjakan saja ya, kerjakan, kita jawab di sini. Jawabnya gimana? Jawabnya ya kita mulai dari rumus tangan A min B. Diminta apa sih? Nah, dimintanya kan tangan A minus B. Apa rumus tangan A minus B? Masih ingat nggak?
Ya, cakep. Tangan A dikurangi tangan B dibagi 1 minus tangan A dikali tangan B. Plus ya, ketinggalan salah ya. Iya, 1 plus tangan A dikali tangan B. Nah, sekarang tinggal kita lihat nih. Di sini nih dengan diketahui apa? Yang diketahui adalah sin A dan cos B, gitu kan ya. Sedangkan di sini yang dicari apa nih? Tangan A sama tangan B. Oh, berarti kita harus mencari nilai dari tangan A dan tangan B-nya karena di sini nggak ada yang belum ada yang diketahui, gitu ya. Nah, untuk mencari nilai dari tangan A dan tangan B gimana? Oke. Caranya adalah kita manfaatkan sudut segitiga siku-siku, gitu ya. Kita manfaatkan segitiga siku-siku. Nah, kita buat dulu segitiga siku-sikunya di sini, ya. Nah, seperti ini ya. Ya, anggap aja bagus, anggap aja lurus. Oke, sekarang sin A. Lihat nih, kita mau mencari tangan A ya. Kalau tangan A, berarti kita lihat sudutnya yang sama ya. Kalau tangan A nih berarti carinya dari sin A gitu ya. Nih, tangan A nyarinya dari sin A gitu. Nah, kita lihat nih sin A ya. Sin A. Sin A itu di sini diketahui sama dengan 3/5. 3/5 itu maksudnya apa? 3/5 itu ingat kalau sin dari suatu sudut ya itu sama juga perbandingannya adalah panjang sisi depan dibagi panjang sisi miring atau demi gitu ya disingkatnya ya. Ya masih ingat ya di materi yang sebelumnya sin satu sudut itu sama dengan demi ya kalau perbandingan di dalam perbandingan segitiga siku-siku. Demi itu apa maksudnya di sisi depan dibagi sisi miring. Nah, lihat di sini. Depannya berapa depannya nih? Di depan. Ya, depannya 3 berarti di depan sudut nih lihat nih anggapan ini matanya gitu ya. Depannya berapa? Nah, depannya mana? Di sini ya. 3 berarti ya. Lalu bawahnya itu mi itu apa? Miring gitu kan, miring. Ya, berarti miringnya mana? Miringnya di sini 5. Oke. Nah, dengan memanfaatkan teorema Pitagoras, maka kita akan mendapatkan sisi sampingnya nih, sisi yang belum dapat ini kita bisa gunakan Pitagoras. Hasilnya adalah 4, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa mencari perbandingan tangen gitu ya. Ingat, kalau tangen itu apa sih perbandingannya? Tangen suatu sudut itu adalah depan dibagi samping gitu ya. Nah, kalau tangen itu depan dibagi samping, berarti depannya berapa? Depannya 3, sampingnya 4. Berarti tangan A itu adalah 3 dibagi 4. Oke. Ya sudah, tinggal nanti tinggal kita ganti aja ya. Tapi biar sekalian nih kita coba hitung juga, kita cari juga tangan B-nya gitu ya, tangan B. Nah, tangan B ini gimana cara mencarinya? Tangan B ini karena sudutnya adalah sudut B gitu ya. Maka kita cari dari cos B. Kenapa dari cos B? Karena sama-sama B sudutnya gitu. Yuk, kita cari sini. Kita buat segitiga siku-siku lagi gitu ya. Kita buat segitiga siku-siku lagi ya. Anggap aja bagus, anggap aja lurus. Nah, asumsikan sekarang ini adalah sudut B. Di sini B gitu ya. Nah, lihat nih cos B. Cos B itu kan 12/13. Ingat, cos itu apa sih perbandingannya kalau dalam segitiga siku-siku? Ya, perbandingan adalah sisi samping dibagi sisi miring gitu ya. Sisi miring. Gitu ya. Ini 12-nya sebagai sisi samping, 13-nya sebagai sisi miring ya. Saya tulis di sini ya. Terus di sini cos B sama dengan samping sa dibagi miring mi gitu ya. Nah, sampingnya berapa? Sampingnya B nih lihat di sini B. Ini sudut B ya, di segitiganya. Sampingnya tuh yang di sampingnya di sini di samping nih. Nih 12 gitu ya. Lalu miringnya mana? Miringnya ya sisi yang miring ya. Sisi yang miring berarti di sini 13. Lalu dengan Pitagoras kita akan manfaatkan rumus Pitagoras tadi itu kita akan dapatkan sisi depannya. Ya, sisi depannya itu salah satu sisi tegaknya. Itu berapa? 5 gitu ya, 5. Nah, dari sini baru nih kita bisa mencari perbandingan tangan B-nya ya. Nah, tangan B itu apa? Tangan B itu ingat adalah depan dibagi samping gitu ya.
Maka nilai dari tangan B-nya itu berapa sih? Nah, lihat nih, sisi depannya berapa? Sisi depan, lihat nih, anggap ini sebagai matanya nih, B-nya, depannya berapa? 5. Cakep. Per sampingnya berapa? 12. Berarti 5/12 gitu ya. Ya sudah, akhirnya kita dapatkan ya. Yang pertama, tangan A-nya adalah 3/4 dan yang kedua, tangan B-nya adalah 5/12. Baru deh kita substitusikan sekarang ke sini ya. Sama dengan tangan A. Tuh, tangan A berapa tuh? 3/4. 3/4. Dikurangi tangan B. Tangan B berapa tuh? 5/12. 5/12. Nah, gitu ya. Gitu ya. Nah, ini sama dengannya biar dibawahin aja. Nah, gitu ya. Per 1 ditambah, nah tangan A berapa tuh? Iya, tuh 3/4. 3/4 dikali tangan B-nya berapa? 5/12. 5/12. Oke, tinggal disederhanakan. Yuk, sekarang bengkok. Ya. Gitu ya, sedikit lurus lah. Oke. Ya, sekarang kita samakan penyebutnya yuk. 3/4 dikurangi 5/12 ya. Nah, ini sama-sama per 12 ya, sama-sama 4 sama 12 ya. Kita cari KPK-nya 4 supaya jadi 12 dikali berapa? Kali 3 ya, berarti 3 dikali ini 3 dikali 3 per ini 3 dikali 4 gitu ya. Dikurangi 5/12. Oke, biar jadi sama nih ya. Jadi ini tuh apa namanya? Dikali berapa supaya menjadi hasilnya 12. Kali 3 ya, kalau bawah dikali 3, atasnya juga dikali 3. Sekarang bagian bawah, penyebut bagian bawahnya. 1 ditambah gitu ya, di sini kan 1 ditambah gitu ya. 3/4 dikali 5/12, kali aja nih, 3 dikali 5 berapa? 15. 4 kali 12 berapa? 48. Nah, sekarang sederhanakan sama dengan 3 kali 3 berapa nih atasnya nih? Nah, 9 ya. Jadi 9 per 3 kali 4, 12. Dikurangin 5/12. Dibagi per gitu ya. Oh, sama dengannya terlalu tinggi. Turunin lagi. Nah, ini sekarang lihat yang bagian penyebutnya. Penyebutnya bentuknya pecahan juga ya. Supaya bisa dioperasikan, maka harus disamakan penyebutnya. Ya. Satu ini sama dengan, lihat nih, temannya kan 48. Ya enggak? Sini 48. Berarti satu itu sama juga dengan berapa dibagi 48? Berapa? Ya, cakep. Betul. Berarti 48/48 ditambah 15/48. Begitu ya. Nah, taruh di mana nih sekarang nih? Sempit ya tempatnya ya. Oke, sama juga dengan berapa nih? Yuk dihitung. 9 ini udah sama-sama 12 nih bawahnya nih. Berarti 12 sama 12 boleh dijumlahkan yang atasnya atau dikurangkan atasnya, dioperasikan. 9 dikurangi 5. Cakep, 4/12. Dibagi dengan 48 tambah 15 berapa? Berapa? Iya, 63. Per bawahnya sama 48, boleh dijumlahkan ya. Nah, setelah ini diapain? Ya, dikali silang aja ya. Jadinya nih 4/12 dikali, dibalik nih bawahnya nih, 48/63 gitu ya. Sehingga bisa dicoret nggak? Bisa ya, 48 sama 12 aja nih biar enak ya. Jadi berapa? 48 sama 12 jadi berapa? Iya, jadi 4 gitu ya. Maka sama dengan 4 kali 4, 16. Sempat tidak sempat? Harus dibalas. Itu mah pantun ya. Per berapa nih? 1 kali 63, 63. Udah 16/63. Jadi jawabannya adalah 16/63. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan di kolom chat ya. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.